Jamaah sekalian Allah, dalam waktu 15 menit ini saya akan menyampaikan 3 buah hadis. Jadi yang ente hafalin 3 buah hadis aja, bener gak? Cerita-cerita yang mengikutinya nggak penting, tapi 3 hadisnya ente hafalin. 3 hadis inilah yang menjadi pilar-pilar utama ekonomi Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, amantu billah sumastaqim. Waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jelaskan padaku apa itu Islam, yang dengan penjelasanmu itu aku tidak perlu bertanya lagi pada siapapun tentang apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu, amantu billah sumastaqim. Berimanlah kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Have faith in God and be honest in your faith. Ini hadis pertama yang jadi pegangan kita kalau mau ngembangin ekonomi Islam. Hadis pertama ini juga yang menjadi dasar untuk kita menjadi la'allakum tattaqun. Ada orang nggak ada orang, dilihat orang nggak dilihat orang, kita jujur dengan iman kita. Hadis pertama ini juga yang menjadi dalil bagi kita untuk merasa cukup dengan yang halal saja. Pertama, karena Allah ngelihat kalau kita lakuin yang haram. Kedua, kita yakin, kita beriman bahwa rezeki itu ada yang ngurus, namanya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan pernah khawatir untuk 2 hal. Yang pertama, jangan pernah khawatir dengan kematian. Ngapain ente khawatir dengan kematian? Udah ada jadwalnya mati. Kalau belum jadwalnya mati, enggak bakal mati. Yang dalam Al-Quran Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Enggak usah dihitung-hitung mau mati berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Enggak usah. Enjoy life, be happy. Karena kematian udah ada jadwalnya. Nggak usah khawatir sama yang mau mati, nggak perlu khawatir. Ada orang yang udah sakit lama kagak mati-mati, bener nggak? Yang ngarawati ya 3 orang mati terus, bener nggak? Yang kedua, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum semua jatah rezekinya dia terima. Jadi ente khawatir apa? Nggak bakal mati, men, nggak bakal mati sebelum semua jatah rezeki kita terima. Udah bisa jalan diri, makan diri, udah bisa ngapa-ngapain, udah kerja puluhan tahun, giliran PHK aja ente bingung ngapain, men? Kenapa ente jadi harus khawatir? Ngerti gak? Paham ya? Bener paham nih? Aneh tes nih ya? Yang bisa jawab gocap. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, amantu. Mana? Gocap serius, amantu. Gocap. Nyimak, berarti nyimak. Paham ya? Hadis pertama nih. Udah, beriman kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Nggak usah khawatir rezeki. Kita nggak tahu di mana maut, tapi maut tahu kita di mana. Kita nggak tahu di mana rezeki, tapi rezeki tahu di mana kita. Paham. Hadis kedua. Nggak cukup, men. Kita jujur doang dalam iman kita nggak cukup. Iman aja apalagi nggak cukup, bener gak? Iman doang, ente nggak jujur sama iman ente nggak cukup, men. Ente beriman, tapi nggak jujur dalam iman. Disebut ente sebagai orang munafik. Gocap Pak. Munafik, ente munafik ngapain? Bener gak? Iman and jujur dalam iman ente. Hadis pertama. Hadis kedua, nggak cukup, men. Ente nih tarawih berapa rakaat terserah dah. Khataman Quran berapa kali terserah dah. Umroh Ramadan, bener gak? Zikir terus, sholat malam. Tapi tetangga ente kelaparan, masuk surga apa kagak? Kagak masuk surga, men.
Model Islam kayak apa kayak begitu? Oleh karena itu hadis kedua Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, gocap, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Banyakin kasih manfaat bagi orang lain. Paham ya. Kasih aja. Rasulullah SAW waktu itu lagi berdiri, nengok ada seorang pelacur. Jibril turun dari langit atau aja gitu. Oh, ada apa Jibril gitu kira-kira. Ya kita gayanya kita gitu lah. Apa Jibril? Ya Rasulullah, kata Jibril, Allah telah menetapkan nasib wanita pelacur itu menjadi seorang calon penghuni neraka. Oh begitu. Udah Jibril balik lagi ke langit, aja. Di depan wanita pelacur itu lewat seorang ibu-ibu gendong anak kecil. Anak kecilnya kelaparan, nangis sampai suaranya udah nggak ada tenaga lagi nangisnya. Si pelacur ini lagi makan sepotong korma, udah digigit itu kormanya udah sepotong, udah tinggal sepotong lagi. Karena dia iba ngelihat itu anak kelaparan, karena dia nggak tega ngelihat itu anak kelaparan, maka korma yang udah digigit tinggal separuh ini dikasih sama dia sama tuh anak, sehingga anaknya diem nangisnya. Jibril yang udah balik langit balik lagi, ada apa lagi Jibril? Bolak balik mana? Langit kan jauh, bener gak? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah merubah nasib wanita pelacur itu dari seorang penghuni neraka menjadi seorang penghuni surga. Kocak. Jangan khawatir, saya dulu mahasiswa juga kok, kita tahu bagaimana keadaan mahasiswa. Saya mahasiswa juga men dulu, kalau makan tuh nggak ada yang model makan malam, makan pagi, makan siang, nggak ada. Kalau kita makan jamak kosor. Siang enggak, malam enggak, kita kosor tengah-tengah, jamak kosor. Ntar malam kalau udah lapar dikit, lalu cari burjo dah. Bubur kacang hijau. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ketiga terakhir, habisnya. Kita nggak cukup kalau kita cuma beriman dan jujur, itu satu hal. Bagi-bagi manfaat bagi orang lain, itu hal lain. Tapi jangan lupa ada yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, ini susah nih. Kalau ini susah, ini hadisnya jarang didengar nih. Cepet. Ini susah nih. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya susah nih. Man lam yashkurin nas, cepet. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, men. Kalau kita nabi, kita rasul, doa dikit pertolongan datang, bener gak? Nabi Musa habis ya waktu ya. Beruntung habis waktunya, udah habis, tapi dikit lagi ya. Dikit lagi, duitnya masih banyak. Nabi Musa, men, depannya Laut Merah, belakang Fir'aun. Bagaimana coba? Karena dia levelnya Nabi, doa dikit, Laut Merah kebuka, jalan kaki dah di laut, bener gak? Fir'aun ngikutin, doa lagi, laut ketutup, Fir'aun mati, bener gak? Nabi Ibrahim dibakar Namrud, bener gak? Doa dikit, itu api berasa dingin, bener gak? Kita manusia biasa. Caranya Allah nolong kita dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Zamannya Nabi Nuh. Ada yang tahu apa kejadian besar zaman Nabi Nuh? Banjir, kocak.
Banjir, bener gak? Ada seorang ahli ibadah zaman Nabi Nuh. Kerjaannya ibadah terus, men. Nggak pernah nggak ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Gocap. Ini jamaah masjid pinter-pinter semua ya. Air udah mulai banjir, udah sampai lutut, men. Ini ahli ibadah terus doa-doa sama Allah. Tetangganya datang, dia bilang apa? Syekh, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kita gabung sama kapalnya Nuh alaihissalam. Kalau kakimu yang tua rental tidak sanggup berjalan ke kapalnya Nuh alaihissalam, biarlah kami yang menggendongmu untuk bergabung dengan kapalnya Nuh alaihissalam. Apa kata orang tua ini? Dia katakan, ruh, pergi kalian dari sini. Aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gocap. Jadi ente mulai agak ngerti sekarang kan? Kalau saf depan dapatnya ontak, bagian belakang dapatnya telur kan? Mulai ngerti kan? Pergi tetangganya. Air naik lagi sampai dada, men. Tetangganya datang lagi naik ontak. Dia bilang, Syekh cepat naik ontak kami. Kita gabung sama kapalnya Nuh alaihissalam. Ini air bentar lagi, air besar datang menghantam kita. Apa kata dia? Pergi. Nggak perlu bantuan makhluk manapun. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Sungguh Allah sebaik-baik penolong. Pergi lagi tetangganya. Air naik lagi sampai loteng, men. Ini ahli ibadah udah naik loteng, doa-doa sama Allah di loteng. Tetangganya datang lagi naik sampan kali ini, naik sampan. Dia bilang, Syekh cepat naik sampan kami. Kita gabung sama kapalnya Nuh. Untuk ketiga kalinya dia usir, pergi. Saya nggak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Benar aja dah. Habis itu banjir besar datang, vus saja. Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya selamat naik kapal besarnya. Ini orang ahli ibadah meninggal dunia dibawa hajar sama banjir. Waktu dia udah meninggal dunia di hadapan Allah, dia protes. Udah meninggal, dia protes. Dia bilang apa? Allah, mata nasrullah. Mana pertolonganmu Allah? Where were you? Why didn't you help me? Kita lihat. Bahasa Inggrisnya gitu mah, enggak. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa juga. Udah. Apa kata Allah? Allah katakan, bukankah telah aku kirim 3 kali pertolongan pada dirimu, tapi hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Ini orang kaget, 3 kali? Nggak ada 3 kali, dari mana? Nggak ada Allah, nggak ada 3 kali. Allah bilang, bukankah telah aku kirim 3 orang tetanggamu untuk memberikan pertolongannya pada dirimu, tapi hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Baru orang ini sadar, jadi tetangga itu engkau yang kirim Allah, katanya. Allah mengatakan, bukankah aku yang berkuasa atas hati manusia? Bukankah aku yang berkuasa untuk menggerakkan hati manusia, memberikan pertolongannya pada dirimu, tapi hatimu terlalu keras, hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Maka orang ini sadar, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita sebut sebagai the month of thanksgiving. Kalau yang pertama tadi, masih ingat? Amantu billah sumastaqim, itu dalam bahasa Inggrisnya kita sebut the month of giving up bad things. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas, yang kita sebut the month of giving. Yang ketiga adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya tidak dapat bersyukur kepada Allah, kita sebut sebagai the month of thanksgiving. Terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah, terus tingkatkan giving kepada manusia-manusia lain, terus tingkatkan thank you kepada manusia-manusia lain. Fa insyaallah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pribadi yang lebih baik itu, insyaallah kita bisa menegakkan kembali ekonomi Islam. Hidup ini bukan terserah kita, tapi hidup ini ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Kadang-kadang bahkan suatu kekeliruan kecil pun yang kita nggak sengaja, Allah yang ngatur,
Akhirnya jadi bagus. Serahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Keredoan kita atas semua yang terjadi, kemampuan kita, tawakal menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ketika orang sangat membutuhkan pertolongan kita, dan kita memberikan apa yang kita cintai untuk orang tersebut, inilah yang disebutkan oleh Allah tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia dapat memberikan apa-apa yang dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.